107,8 Penta FM, the best session for you. Selamat sore Sobat Jerry, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya baik dan siap memulai hari dengan semangat. Sobat Jari, pada sore kali ini kita kembali hadir untuk menemani aktivitas Sobat Jari di acara Temani, Lahan Tembakau dan Budidaya, acara yang pastinya membuat sore Sobat Jari menjadi lebih semangat. Benar sekali, selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu teknik budidaya tembakau. Pastinya, Sobat Jari penasaran dengan semua hal seputar teknik budidaya tembakau ini. Kita akan segera hadirkan narasumber kita. Maka dari itu jangan kemana-mana dulu ya. Satu lagu sebagai pembuka buat kalian semua dari Fish dengan judul Nina. Silahkan bermain dan bawakan cenderamata 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tunggu lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan mengerti. Saat engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau teringat kita mana kalah. Maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukku jual dunia. Segala aku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tunggu lebih baik, cari panggilanmu. Jadi lebih baik dibanding diriku. Dan terbawalah saat ini Aku tahu kamu hebat, namun selamanya diriku pasti berkurang. Untuk selalu jauhkanmu dari dunia yang indah. Ini sumpahku padamu untuk biarkanmu lebih baik. Jadi panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara kita berkawan berbadaya. Yang wajahnya lepas-lepasnya
Wah, lagu yang sangat asik banget dari Fish. Cocok untuk menemani sore kita kali ini. Iya, bikin semangat. Musik musik memang punya cara sendiri buat kita suasana jadi lebih hidup. Apalagi kalau didengarkan sambil santai atau sambil menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, Sobat Jerry, seperti biasa di program kita hari ini, kita bakal ngobrol santai tetapi tetap penuh informasi menarik. Tentunya kita akan mengangkat topik yang dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pertanian. Benar sekali, Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris, jadi sektor pertanian masih memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Ada banyak komoditas yang dibudidayakan petani, mulai dari padi, jagung, kopi, hingga tembakau yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Kalau mendengar kata tembakau, mungkin sebagian orang langsung berpikir tentang hasil panen atau produk turunannya. Tapi sebenarnya proses budidayanya sendiri cukup panjang dan menarik untuk dipelajari, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, perawatan tanaman, sampai proses pasca panen. Iya, betul banget. Nah, karena itu hari ini kita hanya membahas secara teori saja, tetapi juga langsung bersama seseorang yang memang memiliki pengalaman dalam budidaya tembakau. Wah, menarik sekali pastinya, karena pengalaman langsung dari pelaku di lapangan biasanya memberikan banyak pelajaran yang mungkin tidak kita temukan di buku atau teori. Nah, dan sekarang kita sudah bersama narasumber yang sangat berpengalaman dalam budidaya tembakau. Yuk kita kenalan dulu. Silakan untuk Pak Dafir, perkenalkan diri Anda kepada Sobat Yeri. Langsung berkenalan. Ya, nama saya Dafir. Terus dari Bedadung, Kecamatan Bagusari. Terus untuk kelompok saya Rukun Tani 3, Desa Bedadung. Ya, saya petani tembakau juga. Cuma ya kalau untuk tembakau masih ya apa? Bukan senior, junior sih. Yes, ini. Wah, perkenalan yang sangat menarik dari Pak Dafir. Saya sendiri Yasir dan ini rekan saya Kori. Senang bisa bertemu, Pak. Mari kita mulai diskusi tentang budidaya tembakau. Langsung ke obrolan intinya atau tanya jawabnya saja Pak Dafir ya. Mungkin dari Pak Dafir sendiri kalau kita berbicara tentang tembakau, mungkin sebagian Sobat Yeri hanya melihat hasil akhirnya saja. Padahal di balik itu tentu ada proses yang cukup panjang. Nah, bisa dijelaskan kepada Sobat Yeri tentang proses budidaya tembakau dari awal hingga akhir, Pak Dafir? Langsung. Dari awal hingga akhir secara garis besarnya. Kalau tembakau itu kalau enggak diambil garis besarnya banyak. Soalnya kalau tembakau dari sebelum tanam itu sudah tiap hari. Sebelum tanam aja itu sudah setiap hari sudah nyiapin lahannya, kayak ngebajak aja enggak cukup 1 kali 2 kali. Kalau tembakau itu pertama kali tuh. Ini sih belum tanam ya. Pertama kali itu saya bajak sawah sih bukan cuma 1-2 kali itu sih biasanya. Kalau saya pribadi biasanya sampai minimal 4 kali. Itu kalau di sini kan singkal ya apa? Iya, singkal ya Pak gitu. Itu paling enggak itu 4 kali bajakan itu. Iya. Itu baru sih sudah disikal sih. Itu sih didiemin sih, enggak pas langsung. 1 minggu 10 hari diemin sih. Iya, sih diproses pinggirannya, dibuat ya apa aliran airnya itu kayak bedeng-bedengan itu saya dibuatin gitu sih terus. Jadi proses pertama sebelum tanam aja sudah banyak. Apalagi setelah tanam tambah banyak lagi nanti. Kalau tembakau ya. Kalau sudah tanam ya dia tinggal tanam perawatan lagi tambah harus rutin ya apa perawatan dari awal. Istilahnya sudah kayak apa ya? Kalau istilahnya kalau
kalau dari petani sini istilahnya kayak bayi katanya. Kalau tanam tanam bako itu istilahnya kayak ngerawat bayi. Pagi, siang, sore, malam itu diperhatiin. Paginya itu ya apa, kurang ya apa, siangnya lebih ya apa, sorenya kurangnya itu diperhatiin kalau tembakau. Biasanya itu sih masih kecil. Memang rentan kalau masih kecil. Biasanya kalau tembakau. Kalau sudah agak besar itu sudah mending. Cuma pekerjaan sudah lebih tambah banyak kalau sudah agak besar. Soalnya keperawatan kan lebih banyak lagi. Kayak ngerawat daunnya biar daun iya tuh terus itu sudah ke belakang. Ya sampai panennya. Panen lagi nyampe di rumah sih perawatan lagi. Itu. Cuma sudah kalau sudah nyampe ke rumah itu sudah kayak ya apa? Kayak sudah mendingan. Iya sudah mendingan. Cuma kita kan sudah cuma tetap ada perawatan. Banyak sih gitu. Ya kalau di sini kan kasturi itu biasanya dijemur, di ya Pak di open di dalam iya. Opennya aja sekitar 1 minggu. Jemurnya 2-3 hari, di open lagi. 2-3 hari dijemur lagi, baru kering. Iya, saya belum ngejual itu. Iya. Jadi prosesnya itu memang panjang kalau aku. Itu proses besarnya. Kalau prosesnya dirinci, setengah jam kurang kalau dari awal. Wah, ternyata cukup banyak tahapannya ya, Pak. Jadi bukan sekadar menanam lalu menunggu panen saja. Nah, dalam proses tersebut, apa saja input penting yang perlu disiapkan seperti bibit dan pestisidanya? Iya, kalau untuk Seperti bibit dan pestisidanya. iya kalau untuk persiapan untuk ya kalau untuk saya pribadi persiapan yang utama itu ya kayak pupuk itu harusnya sudah punya cadangan pupuk. Misalkan pupuk yang berimbang kayak urea, fosfat, kayak fosfat. Mending itu sudah sedia di rumah dulu. Iya. Soalnya kalau kebutuhan di lokasi itu apalagi kayak sekarang. Nah, sekarang kan beli sekarang kan tidak dapat sekarang, kadang di geosida ada gitu. Nah, itu harus disedia dulu. Ya kayak pestisida juga sedia. Enak kalau sudah sedia kayak pestisida, pupuk itu bibit juga itu sangat kalau apa? Kalau harus sedia dulu. Kalau enggak sedia repot. Kalau kayak pestisida misalkan ulet 1-2 hari lendak teratasi lena hancur bakunya fatal nanti. Iya, jadi itu harus ya apa persiapan itu sifatnya itu ya apa harus itu wes. Iya sifatnya itu kayak pupuk pestisida itu sudah harus persiapan. Harus sudah ada. Berarti bisa dibilang semuanya ini saling berkaitan ya Pak ya. Iya. Kalau salah satu faktor kurang diperhatikan bisa berpengaruh pada hasil akhirnya. Nah, Pak untuk teknik budidaya untuk teknik budidaya sendiri yang biasa diterapkan untuk mendapatkan hasil terbaik ini teknik budidaya apa, Pak? Kalau di sini. Iya. Kalau untuk saya budidaya saya apa? Budidayanya itu kalau untuk tanam tembakau tuh kalau saya kan ya apa? Sama aja sama yang kemarin kalau budidaya cuma nyoto. Cuma kalau saya antisipasinya ya apa? Antisipasi dek hama, dek cuaca juga. Kalau budidayanya di sini apa namanya? Gak ada kalau di sini budidayanya kalau padi kan biasanya kalau jajar legowo kayak apa itu ya? Kalau di sini ya apa namanya tuh? Istilahnya kalau di sini itu wis tonggelen apa itu Maduranya itu. Iya, kalau enggak tahu kalau istilah umumnya enggak tahu. Paling enggak pakai itu. Cuma rata-ratanya pakai itu. Cara tanamnya tok yang bikin. Iya, cara tanamnya. Terus pengolahannya juga ya tergantung petaninya juga ya kadang ada yang langsung, kadang yang kalau yang agak itu ya agak ya apa istilahnya kalau di sini itu apa kalau di sini itu istilahnya perawatannya itu agak lama perawatannya. Iya. Kalau yang kadang wis langsung cuma
tergantung dari hasilnya juga nanti. Iya, kalau langsung itu ya Pak ya. Kondisi tanahnya juga belum kering sudah ditanami, kadang itu banyak yang mati gitu. Kalau budidayanya sini ya itu paling enggak kalau sini itu. Umumnya kalau di sini tonggelen itu. Cuma enggak tahu nama iya nama umumnya enggak tahu. Kalau di sini tonggelen, bedengan itu ya dua itu ya. Kalau budidayanya itu. Nah, kalau setelah panen itu Pak, bagaimana cara memasarkan tembakau itu dan mengolah tembakau agar lebih bernilai gitu, lebih banyak nilainya gitu loh. Untuk hasilnya itu kan hasil nanti berarti ya hasil. Kalau untuk petani sini tuh ya apa? Tidak ada promosi kan, ya Pak. Tidak tahu tingkat petani sini untuk mempromosikan itu tidak tahu. Cuma wes kadang sini wes langsung masuk ke gudang besar kayak Sampurna itu. Langsung masuk ke sana. Terus ada lagi yang memang jadi mitra. Anggota saya juga ada yang jadi mitra, langsung bermitra sama PT Sampurna. Itu ada yang gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya enggak bermitra. Cuma yuk kadang saya ngikut teman saya. Kalau sudah hasil panennya itu punya saya itu kadang ya diikutkan gitu. Ya apa itu istilahnya kalau di itu. Kalau ngikut gitu. Kalau saya kan enggak punya ya apa? Enggak punya channel yang mau ke gudang langsung itu enggak punya ya. Cuma wes kadang ya ikut, kadang nitip juga. Nitip ketemuan barang saya punya. Misalkan barang saya itu 2 kintal, dititipkan ke teman saya yang memasukkan ke PT Sampurna itu. Untuk kualitas ya berlomba-lomba sudah. Berlomba-lomba yang bagus dari gudang itu kayak apa itu yang dicontoh. Biasanya mintanya itu yang apa istilahnya itu kemarin. Yang merah atau yang coklat itu yang itu permintaan dari gudang memang. Permintaan dari gudang, terus informasi dari gudang itu yaitu bagiannya yang punya channel-channel mitra itu yang tahu, yang paham. Untuk tahun ini biasanya gudang itu mintanya yang agak coklat yang gini ngikutin itu. Sesuai grade yang diminta. Sesuai grade yang diminta gudang itu biasanya itu kalau untuk promosinya tuh enggak tahu cara promosinya. Ya apa kalau tembakau itu. Wah, banyak sekali ya Sobat Jerry yang harus diperhatikan ya. Nah, kalau untuk tips nih Pak, tips khusus untuk Sobat Jerry yang ingin terjun ke budidaya tembakau. Tips khususnya. Untuk bagian pemuda-pemuda ini yang mau terjun langsung tanam, jangan tanam. Ya. Jangan menyerah dulu. Pertama itu jangan menyerah dulu. Kalau tembakau itu modal juga ya harus ada banyak modal. Jangan menyerah dulu untuk yang petani-petani muda ini. Ya harus apa? Harusnya pasar itu ya harus untuk pesan itu ya Pak. Untuk bagian petani-petani muda itu ya Pak. Harus ngerti pasar tembakau dulu. Kalau pasar tembakau dulu itu ya apa? Kalau di sini istilahnya kalau saya tanam tembakau sekarang ya, pasarnya itu enggak tahu. Hasil punya saya itu mau dibeli berapa sama itu enggak tahu. Jadi untuk petani muda itu ya apa? Kalau bisa ya apa caranya untuk bisa paham ke itu. Iya kan. Ya semangat. Kalau tembakau itu ya Pak, cobaannya juga banyak, hasilnya juga banyak. Istilah masyarakat kalau istilah petani sini itu ya Pak, kalau tanam tembakau itu bisa beli sepeda, tanam tembakau itu bisa jual sepeda juga. Iya. Tahun emas ya. Iya. Itu untuk pesan-pesannya. Wah, terima kasih banyak dari Pak Dafir atas pesan yang sangat bermanfaat dan mungkin juga memiliki arti yang dalam, Pak Dafir ya. Nah, semoga informasi ini bisa membantu Sobat Jerry dalam memahami budidaya tembakau.
Wah, tidak terasa Sobat Jerry, kita sudah berada di penghujung acara Temani. Terima kasih untuk Sobat Jari yang telah setia mendengarkan dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dafir yang telah berbagi cerita dan pengalaman kepada Sobat Jerry. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Yasir Binarto. Dan saya Korino Rasmadanti. Kami pamit undur diri. Mari kita dengarkan lagu dari Hindia dengan judul secukupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah. Bisa terobati. Biarlah menari sendiri, menghias tubuh dan diam, mengevaluasi ragam. Hanya kau sendiri, mereka tak mampu melewati walau lewat. Dia berganti hari, tangan yang kau hadapi. Masalah yang menerung, oh perasaan yang rapuh. Ini belum separuhnya, biasa saja. Kamu tak apa yang selalu ingin ambil peran, hanya berlomba menjadi lebih seri dari dirimu. Dikesampingkan, disamakan, hatimu terluka sempurna. Masalah yang menerung, oh perasaan yang rapuh. Ini belum separuhnya, biasa saja. Kamu tak apa. Perjalanan yang jauh, kau bangun untuk bertaruh. Hari belum selesai, biasa saja. Kamu tak apa. Bila sudah gosok gigi evaluasi, hidup sejenak menemui esok pagi. Walau minggu bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bila sudah gosok gigi evaluasi, hidup sejenak menemui esok pagi. Walau minggu bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Bila sudah gosok gigi evaluasi, hidup sejenak menemui esok pagi. Walau minggu bersamamu kali ini, ku masih ingin melihatmu esok hari. Saya jenuh dengan meja rias saya yang berantakan. Metu nih kok ngono aja. Iki betul deh lah. Udah betul lagi. Anjing gue Kau bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis lagi muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan
isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta. Karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, biar kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja. Walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Semoga kita mencintai apa adanya. Walau katanya sekarang ku bisa masuk penjara. Satu persatu, hari per hari, yang menyakiti